Ya, Cabe. Selamat malam, Pak Cabe. Selamat malam. Suara saya bisa dengar? bisa, Bisa, bisa. bisa. Oke, saya langsung ke Bu Amnah ya. Ya, betul, Pak. Bu Amnah tadi menceritakan orang tua dari agama lokal ya, agama apa istilahnya, agama tradisional ya. Dari Bu agama. Kalau sekarang boleh dibilang Hindu keharingan. Gitu ya. Kemudian juga kalau ibunya memang sudah asli Kristen ya Bu ya. Ya, terus Kristen, tetapi ada tetapi dalam tanda kutip. Kalau saudara-saudara tadi juga Kristen juga aja Bu ya? Tidak, Kak. Tidak. Kami berbeda-beda. Kami berbeda-beda karena orang tua saya, walaupun ya mungkin pemikiran orang lain bahwa orang tua kami itu tidak sekolah, tapi orang tua kami tidak pernah memaksakan kepada kami harus agama ini, harus agama itu. Agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Orang tua kami ya. Itu pertanyaan saya ingin ke arah situ. Jadi ya. Sebetulnya Ibu pernah Islam dalam arti pernah menjalankan agama Islam apa tidak? Karena Ibu tadi bercerita ketika SMP pun sudah memilih, karena ketika diberi kebebasan sudah memilih agama Kristen, bukan agama Islam. Padahal itu kan baru balik. Nah itu maksud saya Ibu secara hati atau secara pernah Islam apa tidak? Ya, secara hati Pak, saya percaya Muslim. Saya tidak memilih Kristen Pak, saya tidak memilih, tetapi saya dipilih oleh Tuhan. Itu yang harus saya tegaskan. Saya tidak pernah memilih Kristen, saya tidak mau bahkan Pak. Saya tidak mau karena saya sudah diajarkan seperti saya sudah sampaikan tadi ya Pak, kesaksian bahwa saya sudah begitu percaya bahwa Allah, jadi saya diajarkan itu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kemudian bahwa Muhammad itu utusan, dia itu Rasulullah, Nabi yang paling besar. Dan kemudian Yesus itu bukan Tuhan, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Nah, dari situ bagi saya yang penting itu hati ya Pak ya. Saya sudah percaya, bahkan saya sudah dalam kesaksian saya katakan sama. Jadi hati saya itu sudah Islam, sudah percaya. Bahkan saya minta kepada ibu saya, Mama, saya mau masuk Islam aja. Karena nenek saya kan Muslim ya. Saya mau ikut nenek aja, mau seperti nenek kan. Dan yang ngajarkan nenek itu, karena dia baru masuk Islam ya, ngajarin dia bahasa Arab, bacaan-bacaan, puasa, Al-Fatihah, Wal-Wahad, itu semua saya yang ngajarin Pak. Tapi saya sendiri setelah dipanggil oleh Tuhan, saya katakan saya 3 kali Pak suara itu datang, baru saya tantang Tuhan, tantang suara itu. Kalau kau memang Yesus itu memang Tuhan, kau yang akan rubah hati saya. Saya tidak percaya. Saya katakan itu saya tidak percaya. Ya, jadi kepercayaan saya kepada Tuhan itu bukan dibuat-buat, bukan karena saya mencari Tuhan. Tapi Tuhanlah yang mencari dan menangkap saya, Pak. Itu pilihan Tuhan. Saya tidak sampai ke sana, Bu. Jadi ketika Ibu mengalami perjumpaan atau mengalami dengan Yesus itu sudah ranah Ibu. Artinya saya tidak ingin sampai ke sana. Yang saya pertanyakan itu tadi ada semacam ambigu. Ketika Ibu mengatakan secara hati sudah merasa bahwa Muslim, tetapi ketika di SMP ada kebebasan suruh memilih salah satu antara Islam dan Kristen, Ibu kan memilih agama sebagai pengajaran atau sebagai tidak ada yang suruh saya pilih, tidak ada yang suruh saya pilih.
Kami tidak, dan waktu SMP itu saya pilih dua-duanya karena saya masuk di SMP-nya itu SMP Islam. Tapi di situ ada mereka kasih guru pelajaran bahasa agama Kristen. Jadi saya mulai belajar Kristennya juga di situ, Islamnya juga saya masih ikut, Pak. Saya mau belajar dua-dua karena saya perlu bukan hanya hati ya, saya perlu juga pengetahuan kan Pak untuk saya belajar lebih lanjutnya. Jadi saya belajar dua-dua sampai SPG saya masih belajar tentang Muslim tadi. Saya belajar Pak dua-dua. Jadi bukan hanya saya belajar Kristen ya. Dan di rumah kami itu ada Al-Quran loh Pak. Di rumah kami itu ada Al-Quran. Ya, tapi saya tidak mendalami Al-Quran, Pak. Yang barusan Ibu katakan tadi bahwa Ibu minta izin kepada orang tua atau ibunya Bu Amnah untuk ikut Islam, mengikuti nenek yang berpindah ke Islam. Nah, dan Ibu juga menyatakan yang ngajari bacaan puasa, bacaan wudhu, bacaan sholat itu Ibu, Bu Amnah ya yang mengajari nenek itu. Iya, betul. Oke, Bu, tolong itu dibacakan salah satu dari itu bacaan puasa atau bacaan wudhu atau bacaan sholat itu, tolong bisa dibacakan. Mungkin saya sudah mulai salah ya, tapi tolong didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Saya ingatnya itu aja. Iya, enggak apa-apa, Bu. Memang perlu saya sampaikan bahwa bacaan Ibu tadi salah dan kurang, tapi tidak penting itu. Artinya bahwa Ibu memang mengenal Islam. Inti pertanyaan saya ke sana. Benar. Saya memang mengenal, tapi saya sudah lupa bacaan itu. Kalau dulu sampai sampai bacaan alif bata itu kan kami diajarin Pak, sampai bisa juga nulis. Tapi karena sekarang saya lebih banyak nulis bahasa Jepang Pak daripada itu. Ya. Kemudian agak ini pertanyaan saya selanjutnya agak menyimpang dari kesaksian. Saya ingin bertanya, di Jepang saat ini Muslim itu ada nggak? Atau ada, termasuk komunitas Muslim dan Muslim ada nggak? Ada. Banyak. Ini saya juga mau saksikan ke Bapak, walaupun saya Kristen, tetapi yang kan banyak itu orang yang kerja sebagai buruh gitu kan, mereka itu kan banyak disia-siakan di sini. Saya menolong mereka Pak dengan keikhlasan sebagai sesama bangsa Indonesia. Sampai sekarang pun saya sekarang dipercayakan untuk memasukkan perawat di salah satu rumah lansia. Bapak tahu? Di rumah lansia itu mereka tidak membolehkan pakai hijab. Tapi saya, walaupun saya Kristen, saya memperjuangkan supaya di situ bisa memakai hijab. Karena yang mau datang ini pakai hijab. Bagi saya, agama tidak menyelamatkan. Tetapi bagi saya percaya bahwa Yesus Tuhan menyelamatkan saya, dan saya harus menyaksikan kasih Tuhan itu kepada siapapun juga. Mau orang Islam juga manusia kan. Jadi itu yang saya lakukan Pak selama ini. Saya tidak membedakan mau Islam mau Kristen. Bahkan satu rumah lansia yang sudah hampir 10 orang, memang pertama mereka minta orang Kristen Pak, minta orang Kristen. Dan pertama itu orang Kristen di sana, satu orang Kristen, satu Hindu. Mereka minta yang non-Islam. Tapi setelah kedua, kan anak-anak Islam ini mau mendapatkan pekerjaan, mau bisa masuk di situ Pak. Saya negosiasi Pak. Saya negosiasi. Akhirnya boleh diterima Islam, Muslim, laki-laki. Saya yang pilih anak itu. Karena anak itu memang mau kerja tempat di Jepang. Kemudian yang ketiga kali, dia pakai hijab, perempuan. Kan nggak bisa masuk Pak kalau saya nggak negosiasi. Jadi bagi saya, hidup saya itu bukan untuk saya lagi, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama. Sama itu bukan hanya Kristen. Haleluya. Orang Islam, agama, suku, bangsa, apa saja, bagi saya Tuhan itu taruh ke dalam hati saya Pak, untuk bukan saya mau mengajak mereka menjadi Kristen, bukan, tapi saya mau mereka hidup bahagia, bahkan lebih bahagia dari saya. Dan puji Tuhan, tadi barusan
tadi kemarin, satu lagi akan masuk, itu saya negosiasi, itu tempat baru, bukan ya kalau yang ini udah selesai, udah 10 orang dan mereka itu 6 orang Muslim. Dan saya melayani mereka seperti anak-anak saya, Pak. Banyak kan dari Sumatera yang sekarang. Dari Jawa satu, dari Jogja, dan mereka Muslim. Itu pertanyaan saya tadi kan begini, yang saya tahu di Jepang itu Kristen dan Islam itu kan sangat minoritas. Maka saya pertanyakan, apakah ada komunitas Muslim dan komunitas Kristen, dan sana bagaimana persentasenya antara Muslim dan Kristen itu di sana? Ada, saya tahu hanya minoritas. Iya, walaupun kita minoritas, kita yang sesama Islam dan Muslim, Islam dan Muslim, Islam dan Kristen ini sangat erat hubungannya, beda dengan kita di Indonesia. Jadi saya biasa mengantar anak-anak saya itu ke masjid. Ada masjid di dekat kampus saya dulu ya. Saya antar mereka. Dan hubungan kami sangat baik. Saya nggak tahu kalau mereka sudah pulang ke Indonesia jadi lain. Tapi sangat-sangat baik dan saling membantu. Walaupun kita sedikit ya. Dan saya selalu bilang ke anak-anak itu, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tapi kita adalah satu tim. Kita tunjukkan bahwa kita orang Indonesia bisa. Ada. Oke, Bu, terima kasih Pak CB boleh ngobrol sebentar nggak? Iya, monggo. Gimana? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya ke Aminah sebentar aja dulu. Saya akan mengambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita yang sudah mendapat kerajaan Allah, yang kita harus kerjakan sekarang adalah memberitakan Injil. Oke, saya ke Pak Cabe ya. Pak Cabe. Iya, Pak. Ya. Pak Cabe ini kan percaya Muhammad itu sebagai nabi penutup. Saya udah berkali-kali bertanya sama teman-teman Muslim yang lain tentang keistimewaan Muhammad itu apa, Pak? Misalnya mujizat, Pak. Apa mujizat yang ada pada Muhammad, Pak? Mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berupa fisik. Dalam arti tidak seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, yang semuanya mujizat fisik. Dalam arti seperti Nabi Musa memiliki kekuatan, katakanlah tongkatnya bisa menjadi ular, kemudian bisa membelah laut dan lain sebagainya. Seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, mengobati orang buta dan sebagainya. Itu mujizat fisik yang sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Bapak tadi menyebut bahwa Adam itu ada mujizat. Mujizat apa yang dilakukan Adam, Pak? Dan Ibrahim, Pak? Nabi Adam itu lebih hebat dari Nabi Isa menurut Islam. Karena apa? Nabi Isa itu lahir dari perawan suci, manusia suci yang lahir dari perawan suci. Sedangkan Nabi Adam. Dalilnya Pak di mana, Pak? Dalilnya di mana, Pak? Aduh, ya, jangan itulah. Banyak, Pak. Apa Pak Selamat Riyadi? Salam. Salam Ibu Amna. Nihao. Kenapa Bapak udah jangan itu deh, gitu. Biarin aja Pak, kan asik. Silakan Pak. Ini kan silakan ini kan Pak ulama muda santai. Ya. Jadi Pak, menurut catatan Al-Quran, Adam ini bukan dilahirkan, tetapi Adam ini diciptakan dari tanah liat. Itu yang saya temukan di surah 55 ayat yang ke-14. Kalau kita baca di dalam tafsirnya, jelas malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin itu diciptakan dari api, dan manusia itu diciptakan dari tanah liat. Jadi ketika Bapak mengatakan Adam diciptakan, dilahirkan, saya rasa ini menyimpang daripada kitab, Pak. Maksud saya begini, Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah, sedangkan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Sedangkan Hawa itu diciptakan tanpa ibu. Itu menurut
kepercayaan Islam. Kalau Anda bicara itu apa itu dari perspektif Kristen, ya silahkan itu hak Anda. Tapi dari perspektif Islam bahwa Nabi Adam itu ada atau diadakan atau diciptakan atau dilahirkan itu tanpa ayah, tanpa ibu. Ya, saya tidak menemukan dalil Al-Quran, Pak. Ya, sebentar, Pak. Ya. Saya tidak menemukan dalil Al-Quran bahwa Adam ini dilahirkan. Tapi saya menemukan beberapa ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, Pak. Iya, itu baru tepat, Pak. Istilahnya kenapa hanya istilah yang dipermasalahkan, dalam arti yang saya katakan diadakan atau dibentuk atau diciptakan atau dari Adam menjadi tidak ada, itu asalnya bahwa Adam itu tidak ada ayah, tidak ada ibu. Inti pertanyaan pernyataan saya seperti itu. Sedangkan Nabi bukan Isa begitu, Pak. Mohon maaf, Pak. Interupsi. Sebentar, Pak CB. Manusia, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Dengar baik-baik ya. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, untuk apa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kalau tidak Ia menciptakan juga penghuni bumi dan langit. Ya tentu, Dia pasti menciptakan sesuai kehendaknya. Allah menciptakan manusia dari debu tanah, Pak. Bukan dari mana-mana, Pak. Tapi berasal dari debu tanah, Pak. Itu baru tepat, Pak. Iya, ya memang dari tanah. Betul, Pak? Dari tanah liat. Iya. Ya, nah sekarang saya tanya ke Bapak. Dan Mari Ciminar itu memang manusia itu diciptakan dari tanah liat yang dibentuk seperti kalfakor, itu seperti tembikar atau bahasa Jawanya. Iya, betul. Di nek apa itu mungkin itu seperti itu, memang seperti itu. Ya, oke. Ya, tadi Bapak menyebutkan bahwa inti Adam dari mempunyai mengarah kemana? Ya, Interupsi. Ya, inti dari pertanyaan saya, Pak. Inti dari pertanyaan saya adalah ini belum dapat waktu, Bu Amna. Minum apa itu? Minum kopi? Minum, ya. Saya Biar melek. Ya, inti dari pertanyaan saya, Pak Cabe, karena Muhammad itu kepercayaan Cabe bahwa dia adalah nabi penutup para nabi. Jadi saya tanyakan ke Pak Cabe, apa keistimewaan atau tanda-tanda kenabian Muhammad, Pak? Karena menurut Al-Quran di surat 79 ayat yang ke-20, Musa itu melakukan suatu tanda mukjizat yang diperlihatkan kepada Fir'aun. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, apa tanda dan bukti bahwa Muhammad itu nabi, Pak? Silakan, Pak. Ya, salah satu seperti yang tadi saya katakan, belum selesai sudah Bapak potong, bahwa Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat secara fisik, tetapi diberikan mukjizat secara intelektual dan jiwa. Dalam arti gini, orang-orang kafir Quraisy saja itu menjuluki Nabi Muhammad SAW Al-Amin, orang yang dipercaya. Padahal itu orang yang jelas berseberangan dengan Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang keislaman. Orang-orang kafir Quraisy menjuluki bahwa Nabi Muhammad orang yang dapat dipercaya. Artinya mereka tidak beriman, tetapi terhadap dirinya, terhadap jiwa atau terhadap Nabi Muhammad itu menganggap orang yang dapat dipercaya, tidak pernah bohong. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengatakan, seandainya saya mengatakan bahwa di gunung ini ada pasukan yang akan menyerang ke Mekah, ini gimana pendapatmu, wahai orang-orang Mekah? Mereka mengatakan, saya akan percaya bahwa apa yang dikatakan, karena engkau adalah orang yang tidak pernah berbohong. Itu salah satu mukjizat
yang tidak diterima oleh siapapun. Ya, oke, Pak. Manusia Saya maupun tidak enggak. Ya, sebentar, Pak. Saya tidak mendapat dari poin penyampaian ataupun penjelasan dari Bapak tentang keistimewaan atau sebagai tanda kerasulan Muhammad. Tapi poin di sini yang saya sampaikan adalah banyak dari teman-teman yang sudah memberikan jawaban kepada saya bahwa mujizat yang terbesar Muhammad adalah Al-Quran. Salah satu ialah Al-Quran. Tetapi apakah benar bahwa Al-Quran itu salah satu mujizat dari Muhammad menurut Pak Cabe? Iya, memang itu salah satu mujizat, salah satu loh ya, salah satu bukan satu-satunya. Salah satu mujizat terbesar itu Al-Quran. Tetapi yang saya contohkan tadi adalah mujizat bahwa Al-Amin dari itu tidak ada manusia di dunia satupun yang digelari Al-Amin, artinya yang dapat dipercaya. Karena manusia bagaimana juga pasti baik. Ya. Terima kasih Pak Cabe ya. Tadi Anda sudah mengakui bahwa mujizat yang terbesar Muhammad adalah Al-Quran. Pak Cabe, kita coba baca ya di surah Al-An'am ayat yang ke-37. Saya bacakan kalimat paling terakhirnya aja ya. Dikatakan bahwa mujizat itu tidak diketahui ya. Betul ya Pak? Di surah Al-An'am 37. Nah sekarang kalau Bapak menyatakan Al-Quran adalah mujizatnya, pertanyaannya adalah apakah Al-Quran ini tidak diketahui sampai sekarang? Terus bagaimana dengan ayat ini yang mengatakan bahwa tidak diketahui, sedangkan Al-Quran sekarang di mana-mana diketahui? Apakah ini bisa dikatakan salah satu mujizat, sedangkan Al-Quran ini sekarang diketahui oleh semua penghuni di bumi? Pemahamannya bukan seperti itu, tidak diketahui dalam arti itu tidak secara umum tetapi yang dimaksud tidak diketahui di situ adalah bahwa mujizat itu pokoknya diberikan oleh Allah menurut kami atau Tuhan menurut orang lain, bahwa mujizat itu diberikan oleh Tuhan, bukan karya, bukan hasil karya, itulah mujizat. Jadi kalau kita boleh mengatakan amazing atau ajaib, itulah yang dimaksud tidak diketahui di dalam ayat itu adalah seperti itu. Bukan berarti tidak terdeteksi atau tidak bisa dinalar, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah ajaib, amazing. Itu yang dimaksud mujizat itu. Oke, yang kedua yang selalu dibawakan oleh teman-teman kayak Pak Cabe ya, membelah bulan, betul ya Pak ya? Itu adalah kedua mujizatnya Nabi, betul? Iya. Oke, kalau kita baca ya di surah Al-Qamar ini berbicara soal datangnya hari kiamat, baru bulan itu akan terbelah. Bukan pada zamannya Nabi Pak, betul dah Pak? Membelah bulan dalam hal itu adalah sebetulnya bukan membelah, menghancurkan atau secara fisik, tetapi memperlihatkan kepada manusia yang ada pada saat itu bahwa itu terbelah. Apakah itu terbelah secara fisik atau tidak? Yang jelas cahaya dari bulan itu adalah terpisah, bukan bentuk bulatan penuh, tapi setengah lingkaran dan setengah lingkaran. Yang jelas seperti itu yang dilihat, baik yang di sekitar Nabi pada saat itu, pada saat terjadian orang itu, ataupun khalifah yang tengah dalam perjalanan, ketika ditanya, ternyata sebentar Pak. Ya. Yang menjadi permasalahannya di surah Al-Qamar ayat yang pertama ini berbicara bulan yang terbelah, tetapi ini bukan pada zaman Nabi, tetapi masa akan datang. Maksudnya pada hari kiamat baru bulan itu akan terbelah. Apakah di zamannya Nabi ini benar bulan ini terbelah, ataukah di hari kiamat baru bulannya akan terbelah, Pak? Ini ada ayat Al-Qurannya, Pak ya, di surah Al-Qamar ayat yang pertama, Pak. Ya, kalau benarkah ini sudah terjadi di masa Muhammad, ataukah hari kiamat baru akan terjadi, Pak? Sudah saya katakan bahwa pada masa Nabi Muhammad itu, pada waktu masa Nabi, itu adalah visual bulan yang terbelah. Artinya bahwa masyarakat yang pada saat itu orang-orang kafir menginginkan apa bukti
bahwa engkau adalah nabi, buktikan kepada kami. Kemudian Nabi Muhammad membuktikan salah satunya dengan membelah bulan, memberikan isyarat tangan kepada bulan, kemudian bulan terbelah. Itu adalah secara visual orang-orang yang berkumpul saat itu melihat bahwa bulan itu terpisah separuh dan separuh. Kemudian orang-orang kafilah yang tengah berdagang di tengah padang gurun, ketika pulang pun ditanya oleh mereka, orang-orang yang berkumpul itu juga melihat hal yang sama, bahwa pada saat itu bulan terbelah. Oke, terima kasih Pak Cabe. Apa yang saya pahami di dalam Al-Quran ini bukan bulan itu terbelah di zaman Nabi, tetapi pada hari kiamat baru bulan itu akan terbelah. Menurut di surah Al-Qamar ayat yang pertama, ini yang saya pahami Pak ya. Jadi pemahaman saya tentang bulan yang terbelah ini bukan pada zaman Nabi, tetapi akan datangnya hari kiamat baru bulan itu akan terbelah. Kemudian saya akan menunjukkan satu ayat lagi untuk Pak Cabe di surat Yunus ayat yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa Muhammad itu menunggu mujizat dari Tuhannya. Saya nggak tahu mujizatnya sudah ada apa belum ada. Saya nggak tahu. Ya. Nah tadi saya bilang Pak Cabe, tanda-tanda seorang nabi ini menurut Al-Quran di surat 79 ayat yang ke-20 itu sangat jelas bahwa orang-orang Fir'aun ini meminta suatu bukti kepada Musa, dan Musa memperlihatkan suatu tanda mujizat di hadapan mereka. Dan itu bukti atau tanda kerasulan kenabian Nabi Musa, Pak. Iya, memang begitu. Ya, memang jadi sebentar Pak. Sebentar, Pak. Jadi ya sebentar Pak. Dari panjang lebar Bapak menjelaskan tentang mujizatnya Nabi, saya tidak menangkap apa yang mujizat Muhammad yang ada ya panjang lebar, tapi saya nggak tahu apa mujizatnya dan nggak ada kejelasan Pak. Terima kasih Pak. Kalau ya itu pemahaman Anda dipersilakan karena Anda punya background keimanan yang berbeda dengan kami. Tapi ya, saya ingin bicara netral bahwa Albert Einstein, Bapak mungkin tahu ya apa itu ilmu Albert Einstein Pak ya, yang paling fenomenal itu ketika beliau berkunjung ke Iran pada waktu itu, menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling cerdas di dunia. Ini sebetulnya menurut kami adalah suatu pujian, pelacaan terhadap Nabi Muhammad dan sekaligus pengakuan terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah benar. Karena apa? Ternyata surat Al-Isra ayat pertama itu sangat sinkron dengan teori relativitas yang kedua dari Einstein itu, bahwa sehingga Albert Einstein mengatakan Nabi Muhammad adalah manusia cerdas di dunia. Kenapa saya tadi mengatakan itu sekaligus pelacaan? Karena dengan begitu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan atau karangan dari Nabi Muhammad. Tetapi di sisi lain Albert Einstein mengakui bahwa ternyata apa yang beliau pelajari sampai berpuluh-puluh tahun sehingga menemukan rumus relativitas yang kedua atau relativitas umum itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Itu intinya. Makanya Al-Quran salah satunya kenapa dikatakan ada mujizat terbesar, karena Al-Quran itu bukan kitab sains, tetapi ternyata bersesuaian dengan sains. Bahwa Al-Quran itu kitab suci atau kitab agama, tetapi tidak bertentangan dengan sains. Sebagaimana kita ketahui bahwa Galileo Galilei, maaf kalau salah sebut, itu adalah Galilei Pak. Iya, itu yang mengungkapkan teori tentang peredaran matahari, peredaran planet-planet mengelilingi matahari. Itu akhirnya akan di lockdown oleh gereja, oleh bapak-bapak gereja, karena tidak bersesuaian dengan pemahaman gereja. Artinya bahwa gereja tidak mengakui ilmu pengetahuan, sehingga sampai akhir hayatnya kan Galileo Galilei itu kan diasingkan atau di lockdown istilahnya,
tidak boleh bersosialisasi ke masyarakat karena menemukan teori itu yang perlu saya bahas. Oke Pak, terima kasih kepada Bu Amnah. Salam Pak Cabe, saya kangen Pak Cabe. Jangan keluar dulu Pak Cabe. Monggo Pak Slamet, bila ada yang ingin dibicarakan. Ya, sebenarnya persaudaraan aja Pak Cabe. Kalau kita bahas tentang kitab memang nggak akan ketemu, karena intinya begini. Antara yang diimani Pak Cabe dengan saya, dengan Pak siapa tadi, jelas berbeda. Namun tetap akan ada titik temu, tanpa saya harus istilahnya itu menghina, apalagi melecehkan atau menghujat, tidak. Tapi saya juga akan bicara tentang sejarah. Jadi Muhammad pada awalnya itu memang mencari rohani, itu betul. Pada saat di Mekah pertama kali dia mengabarkan tuh jelas dia tidak ingin menyembah berhala. Artinya dia tidak mengabarkan tentang Tuhannya orang-orang Mekah atau di Ka'bah. Itu betul karena dia sampai diusir. Karena apa? Muhammad saat itu sudah mendengar bahwa ada Tuhan yang betul-betul Tuhan yang sejati, yaitu belajar dari Nasrani atau Yahudi juga saat itu. Sampai akhirnya dia menemukan satu titik balik di mana waktu dia menikah dengan Khadijah. Makanya saya akan simpulkan begini. Jadi ayat-ayat yang diterima Muhammad pada saat itu, dia itu sebenarnya sudah menyatakan dirinya sebagai hanya pemberi peringatan. Artinya dia memberikan peringatan tentang jalan yang benar, yaitu untuk mengerti petunjuk otomatis di Taurat, dan untuk mengerti terang ada di Injil. Itu semua di Al-Quran itu ada yang sekarang. Namun yang jadi masalah, setelah Muhammad di Madinah mulai kuat, terus dia mau menyerang Mekah, di sini ada satu, ini yang saya pelajari Pak Cabe ya, mungkin agak berbeda dengan Pak Cabe Nyun Sewu. Nah, ini akan kita lihat dari sejarah saat Nabi sakit keras waktu mau meninggal. Saat itu Muhammad memanggil khususnya 4 sahabat saat itu, termasuk ada Umar dan lain sebagainya. Muhammad minta kertas dan pena, akan memberikan pesan seperti itu. Namun pada saat itu malah sahabat pada ribut sendiri-sendiri, akhirnya sahabat diusir di situ. Nah, karena Muhammad tahu akan terjadi kekacauan seperti itu. Nah, kitab yang saya imani dulu disebut bukan Al-Quran sebenarnya, tapi dari awal itu sebenarnya tidak ada kata Al-Quran, tapi Al-Furqan itu. Nah, pada saat Muhammad meninggal di sini kekacauan terjadi. Artinya kekacauan terjadi apa ini saya tidak menuduh atau apa, tidak. Saya dan tidak akan sedikit pun menghina atau apa. Ini yang sesuai yang saya terima ajaran saya dulu. Jadi di dalam Al-Furqan ini memang nyata sekali, saya masih ingat betul, itu tentang ajaran di mana sama persis dengan Taurat dan Injil di situ. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, pada saat itu sudah terjadi perang besar antara orang-orang yang disebut perang apa ya waktu itu, Said atau apa. Jadi orang-orang banyak nggak mau bayar zakat atau apa, itu terjadi perang. Terus kumpulan-kumpulan itu pada saat itu sebenarnya sudah ada kumpulan-kumpulan dari ayat-ayat Al-Furqan itu yang masih asli. Sampai Abu Bakar meninggal, terus dikumpulkan oleh Hafsah, putri Umar di situ. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya Umar masih menyimpan Al-Furqan yang murni seperti itu. Namun karena Umar hanya 1 tahun menjadi khalifah, Sayyidina Umar, ya terbunuh, sampai sekarang pun masih rahasia siapa yang bunuh atau yang matiin. Diganti Utsman. Nah, disinilah problem terjadi. Ini menurut ajaran kami dulu, supaya nanti Muslim juga bisa untuk mencari cek-recek tentang sejarah perjalanan Al-Quran. Jadi pada awalnya memang Muhammad dapat apa itu istilahnya, kalau boleh dibilang saat itu wahyu atau mungkin pelajaran dan lain sebagainya, dikumpulkan, ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Nah, di sini kekacauan terjadi saat Utsman. Saya katakan kekacauan apa?
Karena saat Utsman membukukan mushaf-mushaf itu, termasuk Al-Furqan itu tadi, yang aslinya dibakar. Ini satu kekeliruan besar. Gitu loh. Makanya pengikut Umar saat itu marah besar sebenarnya. Makanya banyak yang lari ke Persia. Nah, sebagian dari murid Umar itu masih membawa Al-Furqan yang asli, yang belum ada tambahan kami atau apa, harus menyembah ke Ka'bah atau apa. Karena Umar saat itu sangat membenci penyembahan batu, karena itu betul-betul kemusyrikan yang sangat menjijikkan. Karena di Mekah itu jelas sebelum Muhammad hadir, katakan gitu, sebelum lahir, itu tempat penyembahan para kaum pagan Quraisy. Jadi ada 360 batu atau 60 dewa gitu, patung. Nah, disinilah akhirnya terjadi. Makanya jujur saya katakan, kalau kita mau jujur masing-masing melihat sejarah Islam dari sepeninggal Nabi sampai seterusnya, itu sesama Islam aja sudah saling bentrok. Karena apa? Ya itu tadi, kalau mengikut ajaran Muhammad yang pertama saat itu dalam masa Muhammad hijrah ke Madinah, itu sampai hampir 2 tahun itu kiblatnya masih ke Yerusalem. Itu. Namun nggak tahu setelah Nabi mulai kumpul lagi dengan orang Quraisy, ada satu semacam perjanjian saat itu. Jadi untuk menaklukkan Quraisy tanpa perang besar, maka pihak kaum Quraisy itu meminta sebagai jaminan, dalam arti supaya mereka masih tetap bisa menyembah dewa mereka. Maaf, ini sejarah yang saya terima dari kami ya, maksudnya dari yang dianggap Islam atau tidak, monggo, kami memang dari pengikut Umar ya, dari dari Syekh Siti Jenar saat itu. Jadi ada satu perjanjian di mana oke, kita damai, tapi beri saya tetap sembahan saya jangan dihancurkan semua, seperti itu. Akhirnya setuju. Nah, tapi hanya satu batu yang disimpan, yaitu batu hitam atau yang boleh disebut Hajar Aswad. Maka untuk mengakui sebagai persaudaraan dengan kaum Quraisy saat itu, kalau nggak salah Abu Sufyan atau siapa, Nabi sempat memegang dan mencium batu itu. Nah, itu Umar sempat kaget. Umar sempat kaget. Kalau saja bukan Muhammad yang cium batu itu, saya pegang pun tidak. Seperti itu. Karena itu hanya batu hitam yang tidak mendatangkan mudarat apapun. Lah dari situ sampai berjalannya waktu, ini supaya kita clear untuk menjawab tadi, supaya nggak terjadi istilahnya saling menghujat. Setelah Nabi meninggal, itu banyak sisipan ayat-ayat ke dalam Al-Quran yang sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Kiai saya, guru ngaji saya dulu mengatakan Al-Furqan pun nggak sebanyak itu, gitu loh. Termasuk surat Al-Fil, surat Hud, apalagi itu perang gajah atau apa, itu kan Nabi belum lahir, itu Muhammad belum lahir. Kenapa itu dimasukkan dalam cerita? Terus seperti Abu Lahab dan lain sebagainya. Terus akhirnya penyembahan mengarah ke Mekah. Ini ada satu konkludasi atau satu tujuan orang-orang di situ, termasuk boleh dibilang orang-orang dekat Muhammad, yang sebenarnya mengarahnya bukan ke rohani, Pak Cabi, tapi mengarahnya ke apa? Ke politik dan kekuasaan. Nah, itu yang ditentang ajaran kami saat itu. Sampai malah kami sendiri yang dikatakan sesat. Karena apa? Kami memang hanya memakai Al-Furqan, yang mana mengarahkan tentang keselamatan, tentang rohani di situ. Nah, kenapa? Akhirnya kami jadi saat itu seperti boleh dibilang sesat dan lain sebagainya. Karena ajaran kami tidak mempercayai yang disebut dengan itijma atau syirat atau apapun, itu semua sudah ada kepentingan politik. Nah, terutama tentang hadis, ini saya sedikit kasih bocoran, Pak Cabi. Kami tidak percaya dengan hadis karena apa? Yang menceritakan itu, yang senang dengan Muhammad pasti menceritakan kebaikan Muhammad. Tapi yang nggak senang dengan Muhammad pasti menceritakan kejelekan Muhammad. Seperti itu. Nah, terlepas saudara Muslim mau masih percaya Nabi Muhammad itu sebagai Nabi atau hanya sekedar pemberi peringatan, itu hak kalian. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kenapa sampai sekarang untuk membahas kitab itu, baik para teolog maupun para Islamolog itu nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Karena mereka tidak tahu akar masalahnya.
Seperti itu. Yang satu mengimani bahwa itu tidak berubah dan lain sebagainya. Makanya seharusnya yang disalahkan itu pertama itu harusnya Utsman, Sayyidina Utsman, karena itu melakukan kesalahan yang fatal. Coba kalau itu nggak dibakar, itu kan para ahli sekarang kan bisa meneliti. Yang namanya firman Tuhan itu harus siap diuji seperti itu. Nah, kalau firman Tuhan nggak siap diuji, saat diuji orang tuh marah dan lain sebagainya, berarti itu bukan firman Tuhan seperti itu. Artinya apa? Perlu dipertanyakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang intinya, menurut Pak Cabe sendiri, ini tadi karena dengan Pak siapa tadi bahas tentang manusia ya, penciptaan manusia. Saya punya satu pertanyaan, ini nggak usah pakai kitab atau apa, ini terserah Pak Cabe, yang penting saya nyuwun sewu Pak Cabe. Saya itu menganggap Pak Cabe sebagai saudara sendiri. Ya, saya senang bicara dengan Pak Cabe. Menurut Pak Cabe, manusia diciptakan oleh Allah itu seperti apa? Menurut Pak Cabe, baik mau pakai ilmu atau pakai anggapan Pak Cabe atau kitab, monggo, saya mau dengar itu. Kita nggak maksa harus dari mana. Yang penting dari Pak Cabe. Silahkan Pak Cabe. Ya, sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Slamet tadi. Ada beberapa hal yang berbeda pemahaman. Yang pertama ya betul. Makanya saya sudah mengatakan ya berbeda ya Pak Cabe. Ya. Nabi Muhammad itu adalah umi, dikatakan umi karena memang masa kecilnya itu masyarakat terbelakang atau terendah, sehingga tidak sempat untuk Pak Cabe ya, saya tahu itu ya. Saya sudah belajar masa kecilnya Muhammad ya. Oke, saya tahu. Makanya tadi sudah saya katakan ada sedikit perbedaan ya. Artinya ya itu tadi, kami mengimani waktu itu mengimani yang disebut Al-Furqan, bukan Al-Quran. Jadi Al-Furqan ini mushaf-mushaf yang masih asli tulisan para sahabat Nabi saat itu. Nah, itu disimpan oleh Umar karena waktu itu yang menyimpan itu Hafsah, putri Umar sendiri. Hafsah itu siapa? Mungkin Pak Cabe udah tahu, itu juga istri Nabi kan begitu, istri Muhammad kan begitu. Ya. Oke, yang intinya saya sampaikan dulu perbedaan pandangan. Yang kedua tentang berubahnya dari kiblat dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram di Mekah, itu justru pada saat melaksanakan sholat. Kalau Bapak tadi dengan kata lain mengatakan itu adalah politik, tetapi ini adalah wahyu yang diterima pada waktu sholat. Oke. Gitu Pak Cabe, saya jawab dulu Pak Cabe. Oke. Saya tahu Pak Cabe, arahnya Pak Cabe kemana. Makanya saya katakan tadi ada wahyu-wahyu yang sebenarnya disisipkan oleh orang-orang tertentu supaya orang itu tetap kembali ke Mekah. Sekarang logikanya begini Pak Cabe, logikanya pada saat Muhammad memberitakan tentang jalan keselamatan, ya kan, orang-orang Mekah itu semua melempar batu, gitu loh. Jadi tidak mungkin kalau ayat yang mengarah ke Mekah itu begini Pak Cabe. Makanya kadang-kadang kita tidak tahu saat pergantian atau saat Utsman membuat mushaf itu tadi, itu makanya saya katakan dari aliran kami saat itu, dari mazhab kami mengatakan itu banyak ayat-ayat yang dimasukkan supaya orang tuh menyembahnya ke Mekah lagi. Intinya di situ. Makanya coba kita bayangkan, nggak usah kita bayangkan lah, kita pelajari bersama. Makanya di dalam Al-Quran itu sendiri sekarang tuh banyak kontradiksinya di mana? Banyak ayat-ayat yang awal Muhammad memberitakan tentang kebenaran, semua mengarah ke Taurat dan Injil. Semua. Namun, saat sudah terjadi gesekan, nah yang jadi pertanyaan ini bagi mazhab kami saat itu, kenapa nggak mau menerima tentang ayat-ayat yang tentang penyembahan ke arah Mekah atau apa, itu karena mazhab kami meyakini itu ada satu oknum di situ yang membalikkan ajaran Muhammad di situ. Ini bukan saya menjelekkan atau menghina, enggak, ini supaya menjadi nanti jadi pemikiran buat saudara-saudara muslim supaya enggak salah menyembah Allah yang sejati, karena ada satu ayat di Al-Quran yang waktu masih pemberitaan Muhammad tentang kabar baik. Halo, hilang suaranya.
Halo? Kok terputus ya? Halo? Halo, suara saya nggak dengar? Dia di Tuhanku sama. Jadi Tuhannya saat itu Muhammad Ya, waktu memberitakan kabar baik itu sangat membenci itu. Iya. Ya Pak, bisa diulang Pak, tadi sempat terputus. Oh, terputus-putus. Tak cabut dulu coba. Sekarang sudah baik. Tadi pas saya ngomong tadi, saya halo-halo tadi, suara Pak Slamet hilang tadi. Oh ya, mohon maaf Pak. Oke, sekarang kembali satu pertanyaan aja Pak Cabe. Menurut Pak Cabe, manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu menurut Pak Cabe bagaimana seperti itu? Dan kenapa hanya manusia yang diselamatkan? Tapi itu yang kedua, ini pertanyaan jawabannya nanti. Menurut Pak Cabe. Ya, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan adalah yang pertama adalah sebagai khalifah di bumi. Khalifah artinya enggak. Itu nanti fungsinya sudah, itu nanti arahnya itu. Waktu Allah menciptakan manusia itu bagaimana gitu? Awal mulanya itu bagaimana? Gitu loh. Ya itu kan akan menciptakan manusia, kemudian malaikat kan pada protes. Apakah akan menciptakan terus sujud orang kan begitu? Yang akan menumpahkan darah di bumi. Kemudian Allah mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang saya tahu. Artinya apa? Bahwa maka sujudlah kepada Adam. Malaikat-malaikat pun pada suruh sujud pada Adam. Sementara tapi Iblis nggak mau. Nggak mau karena protes itu tadi. Itu arah dari pertanyaan Pak Slamet tentang terima kasih. Saya udah dapat poinnya Pak. Udah, makasih gini. Jadi Allah dalam kepercayaan Pak Cabe menciptakan manusia dan setelah jadi itu dari debu tanah ya, betul ya Pak Cabe ya? Dari debu tanah, terus supaya setelah jadi, oke saya tahu. Nah, terus malaikat suruh sujud dan iblis pun tidak mau, kan begitu. Sebenarnya ini dari kalimat Allah suruh sujud, malaikat suruh sujud pada manusia, itu pun sebenarnya sudah menurut dalilnya itu sebenarnya sudah nggak benar. Artinya apa? Bahwa sembah sujud itu kan hanya untuk Tuhan, gitu. Tapi itu nggak akan saya bahas. Yang akan saya bahas begini. Jadi kalau kita hanya mengenal manusia diciptakan oleh Tuhan itu hanya sekedar seperti khalifah atau apa, itu tidak akan mewakili tentang keselamatan manusia, gitu loh. Nah, ini saya akan sedikit bicara tentang manusia. Artinya ini dalam kitab suci yang saya imani sekarang ini menurut keyakinan saya Pak Cabe, mohon maaf ya, semoga ini juga untuk katakanlah perbandingan. Jadi di dalam firman Allah itu Allah menciptakan manusia itu benar-benar dengan sempurna. Jadi marilah ya, baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dengan gambar dan rupa kita. Nah, di sini dalam maksudnya di sini itu Allah bukan hanya sekedar menciptakan manusia untuk apa, tidak. Tapi untuk membuktikan bahwa manusia ini diciptakan paling akhir dan paling sempurna. Nah, dalam rupa dan teladan ini jangannya sekedar diartikan secara harfiah. Artinya apa? Manusia diciptakan menurut peta teladan Allah itu berarti maknanya punya peta teladan Allah. Apa itu? Yaitu menurut peta teladan punya beberapa substansi, misalnya rohani. Karena Allah itu roh adanya, makanya saat Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan ada zat asali Allah dan ruhnya ditiupkan. Makanya secara substansi rohani manusia itu juga ruh, punya ruh, dan itu kekal. Nah, kalau hanya pengertian manusia sekedar diciptakan oleh Allah seperti itu, nanti nggak akan ketemu substansinya manusia itu apa. Makanya kita nggak akan tahu. Yang kedua, substansinya adalah manusia itu, Allah itu punya kekekalan. Makanya karena Allah adalah Allah yang kekal, sehingga manusia dicipta menurut peta teladan Allah juga memiliki kekekalan. Seperti itu. Dan masih banyak substansi yang lain. Misalnya moral. Nah, ini juga penting.
Karena Allah itu kekal, maka kita juga kekal. Allah itu roh, kita juga punya rohani. Dan yang lebih penting lagi, Allah itu maha suci. Makanya kita manusia itu diberi substansi tentang moral. Dan itu masih banyak lagi. Ya, yang jadi intinya, kenapa hanya manusia yang diselamatkan? Ya karena kita diciptakan menurut tata teladan Allah. Dan karena Allah itu kasih, dan manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya, makanya saat Adam jatuh ke dalam dosa, Allah begitu sedih, intinya kayak gitu. Kenapa nurutin iblis yang jelma menjadi manusia? Sebenarnya waktu Allah melarang Adam untuk makan buah kul, itu bukan berarti itu nggak boleh dimakan. Wong itu buah kuldi itu kalau menurut ajaran kami itu buah ilmu pengetahuan. Bukan berarti manusia nggak boleh mengerti tentang ilmu pengetahuan, boleh. Tapi belum saatnya. Misalnya begini, saya punya anak gadis. Dia umurnya baru 8 tahun atau 6 tahun. Saya melarang dia mengenal seks, masih kecil. Apa berarti saya melarang anak saya tidak boleh mengenal seks? Tidak. Tapi karena belum waktunya seperti itu. Nah, jadi marilah Pak Cabe, kita kenali diri sendiri dengan jujur. Artinya kemana sih setelah kita meninggal? Nek wong Jawa ngomong wong urip ku gur mampir ngombe. Nek durung ngerti tujuane, terus wong urip itu kaya apa, terus istilah iki kita itu diciptakan seperti apa. Jadi kalau kita berdebat tentang kitab yang kita imani masing-masing terus mau mencari pembenaran itu nggak akan ketemu. Di sini kita cari kebenaran. Artinya ayo belajar jujur. Jadi saya katakan saya tidak menghina saudara-saudara muslim, tidak. Tapi kalau saudara muslim mau belajar sejarah tentang bagaimana Al-Quran itu yang sekarang terjadi, itu akan tahu. Terutama tentang bagaimana, jadi waktu Utsman membakar Al-Quran dan mengganti itu bukan hanya karena nggak ada tarekot atau apa, karena beda logat dan bukan seperti itu. Sebenarnya dari aliran kami atau dari mazhab kami yang terdahulu memang ada satu konkulasi atau apa itu namanya orang-orang dalam yang memang arahnya bukan ke rohani. Sekarang logikanya gini aja Pak Cabi. Di Arab pada zaman itu sebelum Muhammad hadir, Muhammad ada, itu tempat penyembahan berhala paling menjijikkan. Makanya Muhammad sangat jijik waktu itu melihat. Nah, makanya yang jadi pertanyaan, ayolah kita buka hati dan pikiran kita. Bagaimana Muhammad yang saat itu jijik melihat Ka'bah, tiba-tiba kok terus kiblatnya ke situ? Itu kan pasti ada seseorang yang mengatasnamakan Muhammad. Pak Cabe perhatikan di dalam Al-Quran. Kalau Pak Cabe benar-benar teliti, di situ ada kata kami. Bahkan dalam satu ayat itu ada kata kami, ada kata Allah, ada katanya ini ya. Nya dalam arti menyandang siapa yang dikatakan. Lah, ini pertanyaan, kami ini siapa, Pak Cabe? Ini loh yang jadi pertanyaan. Masa dalam satu ayat maka kami akan gini-gini kayak gitu. Iya Pak Cabe, monggo. Belum jauh masalah kami itu kalau kita ingin bicara ke situ, kita harus apa itu mempelajari dulu balaghah, artinya sastra. Iya betul Pak Cabe. Nah, saya tahu ya. Itu adalah itu kami sudah mempelajari Pak Cabe ya. Kehormatan. Nah, begini, contohnya seperti ini. Semua orang mengatakan begitu Pak Cabe. Ya, semua mengatakan kehormatan supaya keagungan dan lain sebagainya. Coba saya kasih contoh satu ayat aja. Sebentar. Ya. Sebentar. Sebelum itu saya teruskan dulu. Ya, monggo Pak Cabe. Kami umat Islam itu kalau bertemu misalnya pada orang-orang yang tokoh-tokoh Islam lah, katakanlah kiai lah, kita saya tahu arahnya itu ya. Ya, itu selalu jawabannya itu. Saya tahu Pak Cabe ya. Kamu untuk banyak. Padahal seharusnya anta kan, bukan antum seharusnya. Tetapi kita kami menyebutnya sebagai antum sebagai penghormatan. Demikian juga halnya dengan kata kami itu bermakna bahwa saya, tapi sayanya Allah itu suatu saya yang agung itu. Terus tadi tentang bahwa manusia diciptakan yang segambar dan serupa dengan makhluknya, itulah salah satu perbedaan di antara perbedaan pokok di dalam Islam dan Kristen. Kalau di dalam Islam bahwa
Allah atau Tuhan itu tidak serupa apapun dengan makhluknya dalam bentuk fisik, bentuk sifat, bentuk apapun tidak serupa atau tidak ada yang menyerupai. Memang harus dipahami bahwa apapun yang bisa disebutkan berarti tidak seperti Allah. Misalnya, kalau itu Allah seperti angin. Pokoknya yang bisa disebut oleh manusia berarti tidak seperti itu menurut pemahaman Islam. Itu jadi itu salah satu perbedaan pokok di dalam Islam dan Kristen, bahwa manusia atau makhluk apapun itu tidak identik atau tidak sama dengan Allah. Perbedaannya kedua tentang penyaliban itu yang berbeda. Itu saya setuju dengan Pak Slamet. Kalau ini kita bahas sejak 2000 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu ini tidak bisa ketemu, Pak. Kita pun nggak akan bisa menemukan masalah perbedaan itu, bahwa Islam betul Pak Cabe. Makanya tadi dari awal kan sudah saya katakan begini Pak Cabe. Jadi kita itu beriman jangan hanya taklid buta. Artinya begini, kalau sudah ada sesuatu istilahnya katakanlah kabar ya, bahwa kita harus melihat, misalnya seperti yang saya katakan tadi. Coba Pak Cabe, nyuwun sewu ini saya nggak nyuruh, baca lagi di Al-Quran yang ada kata kaminya itu, terus resapi kalimat itu. Bagaimana mungkin seorang kami mengutus, terus di situ ada kata Allah, ada kata lakinya. Jadi kami ini siapa? Kenapa ada 3 macam itu loh? Ini yang saya maksud dari awal tadi, bahwa ada, ini menurut mazhab kami dulu, ada oknum yang memasukkan ayat-ayat itu ke dalam Al-Quran. Gitu loh. Makanya dalam mazhab kami itu nggak pakai Al-Quran seperti yang sekarang ini, enggak. Pada saat itu kami memakainya Al-Furqan, yaitu yang masih asli dari Umar, yang belum direvisi atau belum diganti oleh Utsman, seperti itu. Makanya tadi sudah saya katakan, di dalam Islam sendiri, saya katakan di dalam Islam, saya dulu dikatakan Islam monggo nggak apa-apa, sebenarnya tujuannya sama. Waktu Muhammad memberitakan tentang keselamatan itu, tadi sudah saya katakan. Jadi semua mengarahnya ke Taurat Injil. Makanya masih ada satu ayat di mana di dalam Taurat itu ada petunjuk dan di dalam Injil itu ada terang. Itu dulu dikumandangkan terus oleh Muhammad. Sampai dia itu dilemparin orang Mekah, gitu. Karena Muhammad saat itu sangat jijik dengan yang namanya berhala. Dari kecil saya kalau melihat sejarah tentang lahirnya Muhammad sampai dia besar, dia dari kecil tuh udah nggak mau seperti kakeknya, seperti pamannya ke Ka'bah gitu. Padahal kakeknya sendiri termasuk imamnya Ka'bah situ, tapi Muhammad paling nggak mau, gitu loh, paling nggak mau. Gitu. Makanya sampai dia ke Gua Hira, gitu. Ya. Bahwa Al-Quran itu bersandar dalam arti pada waktu masa-masa Nabi Muhammad, masa-masa Khalifah, bahwa yang lebih penting di situ bukan Al-Quran tertulis, tapi Al-Quran hafalan dari mulut ke mulut yang diturunkan. Oke, saya jawab Pak Cabe. Banyak orang Muslim mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah dihafal oleh para sahabat atau pengikutnya. Yang dihafal itu tidak seluruh satu kitab itu Pak Cabe, jangan salah paham. Mohon maaf ini sebelumnya. Yang dihafal itu setiap orang itu hanya berapa mushaf, berapa ayat atau berapa surat. Tidak komplit satu kitab, tidak Pak Cabe. Mohon maaf ini saya katakan. Ini saya belajar itu udah lumayan dalam arti sampai ke situ. Artinya lah pemahaman seperti ini yang seperti Pak Cabe katakan, Pak Cabe ini orang yang mau mencari kebenaran. Makanya saya ungkapkan di sini. Ayolah kita orang-orang yang mau mencari kebenaran, keselamatan untuk akhirat. Kita itu ibaratnya bukan hanya di dunia aja. Kebenaran ini harus benar-benar diberitakan. Jadi jangan selalu memikirkan bahwa pada zaman itu orang penghafal Al-Quran itu hafal satu kitab, bukan. Wong kitab itu dibikin pada zaman Utsman kok. Logikanya gimana? Jadi setiap orang tuh punya mushaf gitu loh. Oke. Ini saya belum selesai. Ya, saya belum selesai, Pak Cabe nyun sewu. Nah, para penghafal Quran ini sendiri di zaman perang pada Khalifah siapa itu Abu Bakar, itu berapa ratus ribu orang, berapa ribu orang yang meninggal penghafal itu.
Makanya sampai pusing saat itu mencari penghafal Quran lagi, gitu loh. Nah, terus akhirnya mushaf-mushaf itu dibagikan lagi, suruh siapa menghafal gitu. Justru itu latar belakang Utsman membukukan Al-Quran itu karena peristiwa itu tadi, peristiwa banyaknya terbunuhnya penghafal Al-Quran itu. Nah itulah, betul Pak Cabe, saya tahu betul yang Pak Cabe katakan itu betul. Cuman yang di sisi lain, di situ Pak Cabe sebenarnya ayat-ayat tentang perang, tentang hukum, tentang apa itu tidak masuk sebenarnya. Itu tidak ada saat itu. Makanya di Al-Furqan saya waktu itu yang yang saya pelajari di tempat kiai saya di padepokan saya waktu itu enggak ada semua mengarahnya ke kawula Gusti itu tadi, artinya keselamatan hidup tentang rohani. Makanya tadi sudah saya katakan, kalau agama itu sudah tujuan untuk politik atau kekuasaan, demi Tuhan saya katakan agama itu nggak akan menemukan keselamatan. Itu loh. Nah, ini yang kita bicarakan di sini Pak Cabe, nyun sewu. Saya sangat apa itu istilahnya, nggak tahu ya, di hati saya itu sudah ada kedekatan dengan Pak Cabe. Karena saya selalu bawa doa Pak Cabe. Pak Cabe itu ingin mencari kebenaran. Dan saya harapkan masuk nggak dengar Pak Cabe? Boleh bicara sebentar Pak? Iya, monggo silakan. Oke, baik. Wah, sebentar, saya mau salam dulu sama Pak Yusuf sama Bu Amnah. Mohon maaf sampai lupa saya. Salam kasih, salam kemenangan, salam sadar. Ya, salam kasih. Ya. Jadi silakan Pak Ulama Muda mau tambahkan, silakan Pak, singkat-singkat ya. Sebentar, saya tak closing aja sebentar bahwa sebentar Pak Cabe. Mungkin sebentar Pak Cabe. Nah, selepas saya bacakan ini ada pertanyaan nanti Pak. Sebentar dulu Pak. Saya akan bacakan dari tulisan Humaira tentang pengumpulannya mushaf Al-Quran. Setelah saya selesai, maka ada pertanyaan saya Sobat Cabe. Karena menurut Humaira, ayat-ayat Al-Quran ini memang tersusun rapi. Tetapi penyusunan surah-surah ini salah menurut dia. Maka ada pertanyaannya Pak. Ya. Oke. Ditulis oleh seorang ulama dari Arab bernama Humaira. Dia mengatakan begini, sejarah penulisan Al-Quran melintasi 3 zaman. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam syariat Islam, diikuti dengan sunnah Rasulullah. Sejarah penurunan Al-Quran yang bermula di sebuah tempat yang mulia di tanah Arab, yaitu Mekah, dan diturunkan kepada seorang laki agung yang bernama Nabi Muhammad. Al-Quran yang mulia ini diturunkan secara peringkat selama 23 tahun dan bukan secara sekaligus. Antara faedah Al-Quran diturunkan secara berperingkat dalam waktu yang lama adalah mengelakkan Rasulullah merasa terbeban dengan perkara yang baru. Bukti kekuasaan Allah SWT, ayat turun sesuai dengan mengikuti waktu kejadian yang berlaku, memberikan waktu untuk penerimaan pengapal ayat yang diturunkan terdahulu. Namun begitu, para otoritas pengkaji dunia, timur dan Arab dari barat, dan musuh-musuh Islam memandangkan perkara ini dengan pandangan yang berbeda. Mereka senantiasa mencari peluang dan ruang untuk menyerang agama Islam dan menimbulkan sayak wangkasa kepada orang Islam terhadap keaslian agama mereka. Ini di sini ada tanda pertanyaan Pak. Setelah selesai saya membacakannya Pak Cabe ya. Dalam hal ini mereka mendakwa bahwa Al-Quran ini kalam ilahi, sebaliknya ciptaan manusia semata-mata. Karena penulis bermula beberapa tahun setelah kematian baginda. Ya, kewafatan ya, kematian. Betul ya? Karena yang saya bacakan ini sumbernya dari Islam itu sendiri ya, bukan dari kekristenan, tetapi sumbernya dari Islam. Oke, saya akan lanjutkan ya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa mengadakan penjaga-penjaga bagi agamanya. Penjaga ini adalah para ulama dan al-wiliyah yang berjaya mematahkan serangan para musuh dengan ilmu mereka. Ya, betul. Hal ini sesuai dengan janjinya di dalam Al-Quran yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memerihalanya. Terdapat di surah 15 ayat yang ke-9.
Para ulama berhujah untuk menerangkan bahwa Al-Quran sebenarnya sudah mula ditulis sejak zaman Nabi Muhammad. Laki bahkan berterusan sehingga zaman selepasnya. Apakah buktinya? Mari kita lihat. Zaman Nabi Muhammad, sebuah riwayat daripada Sayyidina Zaid bin Tahbit berbunyi, kami semasa di zaman Rasulullah menulis Al-Quran pada kulit. Betul ya? Memandangkan zaman itu, kelengkapan penulis sukar didapati dan kaum Arab juga buta huruf. Ayat-ayat suci ini banyak ditulis di atas lebaran pelapa-pelapa kurma, tulang hewan, kulit-kulit hewan, batu-batu, dan sebagainya. Tidak dinafikan, terdapat juga para sahabat yang tidak menulis karena bergantung kepenuhannya dengan hafalan mereka dan merasa tidak berhazab kepada musyaf. Namun, terdapat sebahagian mereka yang menulis mengikuti kemampuan mereka, mengikuti catatan para ulama. Ayat-ayat ini ditulis secara berasingan dan terpisah karena ada antara mereka yang keluar berperang dan tidak di samping Nabi. Ketika wahyu seterusnya turun, apabila mereka pulang, mereka menulis wahyu yang baru dan tertinggal wahyu yang sebelumnya. Walau bagaimanapun masih ramai lagi para sahabat pada zaman itu yang menulis wahyu dan sempat menyalinnya. Oleh itu antara ciri-ciri penulisan wahyu sejaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak terkumpul dalam satu mashaf. Betul? Jadi Al-Quran ini terpisah-pisah ya, sehingga tidak terkumpul dalam satu mashaf. Oke, betul ya? Berada dalam catatan individu sahaja, yaitu di atas lebaran, pelapa, dan sebagainya. Ayat dan surah masih belum tersusun. Apakah Al-Quran sekarang ini surah-surah itu sudah tersusun? Menurut keterangan dari Umairah ini, bahwa surah-surah yang ada sekarang ini tidak tersusun. Ayatnya udah tersusun, tetapi surah-surahnya tidak tersusun menurut Umairah. Ya, terus arahnya? Oke, tidak terkumpul dalam satu masa, berada dalam sebentar. Ya, ayat-ayat ini ditulis dalam laza Quraisy, lagi bahkan mengikuti laza masing-masing. Kedua, zaman Sayyidina Abu Bakar, setelah kewafatan baginda Sayyidina Abu Bakar telah diuji dengan banyaknya peperangan yang menantang golongan-golongan membayar zakat. Orang-orang murtad, golongan yang mengakui Nabi dan sebagainya. Contoh, perang Yamama antara muslimin dan golongan murtad telah mengorbankan sejumlah 700 orang penghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Al-Quran di masa perang Yamama, 700 orang ini meninggal di dalam peperangan. Apakah 700 Al-Quran penghafal ini Al-Quran masih menyimpankan masih ayat-ayat mereka itu masih tersimpan, Pak? Oke, nanti nggak tersimpan itu. Sebentar, Pak. Nanti ada pertanyaannya, Pak ya. Melihat keadaan ini, Sayyidina Umar risau akan kehilangan Al-Quran dalam masyarakat karena Sayyidina para penghafal ini. Beliau menyuarakan pendapat kepada Sayyidina Abu Bakar agar mengumpulkan semua catatan Al-Quran yang terpisah-pisah ini di dalam satu mashaf. Jadi jelas di sini bahwa Al-Quran itu terpisah-pisah, tetapi mereka menyuarakan agar kitab ini disatukan dan dibukukan dalam satu mashaf. Ya. Sayyidina Abu Bakar kemudian memerintahkan seorang penulis wahyu yang masih muda dan diakui kekuatan hafalan untuk melakukan kerja-kerja pengumpulan dan penyalinan semula Al-Quran. Beliau adalah Sayyidina Zaid bin Tahbib Al-Ansari. Setelah dipujuk, beliau bersetuju untuk melakukannya walaupun masih penat. Setelah pulang dari peperangan yang sengit, beliau meletakkan syarat untuk tidak menerima ayat-ayat yang diriwayatkan secara ahad seorang perawi dan tidak menerima ayat yang dihafal semata-mata tanpa bukti tertulis. Oleh itu, ciri-ciri Al-Quran yang ditulis pada zaman ini adalah wahyu yang masih belum dinaskah bacaannya. Apa betul? Ya. Oke. Wah,
tulisan ini diriwayatkan oleh Ahad, maka mestilah dihafal oleh ramai orang untuk diterima. Sesudah terkumpul dalam satu masyhab, namun tulisan-tulisan ini individu masih disimpan oleh penulisnya. Ayat-ayat tersusun seperti hari ini, namun surah belum disusun. Zaman Sayyidina Utsman, setelah Sayyidina Zaid menyiapkan kerjanya, mazhab tersebut berada dalam jagaan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ia berpindah kepada Sayyidina Umar. Setelah beliau wafat, mazhab ini diberikan kepada anak perempuan yang juga seorang Ummahatul Mukminin, yaitu Sayyidina Hafsah. Ketika zaman pemerintahan Sayyidina Utsman sekitar tahun 24 Hijriah, pemerintah Islam sudah pun meluas dan mula perkembangan ke negara-negara bukan Arab pada zaman itu juga. Al-Quran diajarkan orang ramai menggunakan lahza mereka sendiri, kasarnya timbul perbelahan antara akibalah sehingga terhadap mengkafirkan satu sama lain karena perbedaan bacaan Al-Quran. Apa betul? Ada perbedaan Al-Quran? Iya, betul. Nah, oke. Di sini aja. Sekarang saya ingin bertanya ke Pak Cabi. Apakah Pak Cabi Al-Quran yang sekarang Bapak tidak pernah meragukan Al-Quran? Tidak. Tidak. Karena di surat Yunus ayat yang karena di surat Yunus ayat 94 kamu itu disuruh bertanya kepada ahli kitab, apakah kamu tidak meragukan tentang Al-Quran? Tidak, memang salah satu iman kami harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, termasuk Taurat, Zabur, Injil, itu memang kami harus mengimani. Ya, di dalam penjelasan Armina ini sangat lugas penjelasannya tentang Al-Quran, bahwa para penghafal Al-Quran ini telah meninggal sebanyak 700 ketika peperangan Yamama. 700 penghafal ini meninggal. Saya nggak tahu kitab yang mereka hafal di mana. Penerangannya beliau di sini nggak ada penerangannya. Ya, seperti yang saya itu gimana, Pak? Tadi, Al-Quran itu bersanad. Al-Quran itu bersanad dalam arti diajarkan dari mulut ke mulut untuk dihafalkan. Sedangkan itu tulisan-tulisan itu tadi hanya sebagai bukti otentik. Sehingga ketika Zaid diperintahkan untuk mengumpulkan bukti-bukti otentik itu tadi, dia mengatakan, seandainya aku disuruh memindahkan bukit yang itu ke arah sana, saya rasa lebih ringan pekerjaanku daripada mengumpulkan bukti-bukti otentik tulisan Al-Quran itu. Tetapi di situ, kalau memang ada, kalau memang sebentar Pak. Ya. Sebentar Pak. Kalau memang Al-Quran itu terkumpul secara seperti semula, kenapa ada perbedaan bacaan sehingga Islam sama Islam mengkafirkan satu dengan yang lain? Pak Cabe nyun sewu Pak Cabe, gini Pak Cabe ya. Saya coba tak kasih satu pengertian sedikit aja. Sebenarnya kalau kita itu ya, maksudnya manusia mau jujur. Bentar Pak Cabe, dikit aja. Ya, karena yang dikatakan Pak Cabe ini saya pernah didapat waktu saya belajar dulu. Ya seperti itu doktrinnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan Pak Cabe, sampai sekarang ini nyun sewu, Al-Mushaf yang dibuat Utsman itu sampai sekarang belum ditemukan lagi Pak Cabe. Gitu loh. Nah, terus muncul lagi Al-Quran ini sejarah membuktikan Pak Cabe. Pada zaman Abbasiyah atau Umayyah, itu pada tahun 925-an kurang lebih. Nah, 5 mushaf yang dibikin oleh Utsman saat itu kemana? Itu loh yang jadi pertanyaan. Makanya dulu waktu saya masih di mazhab saya dulu, itu kebetulan guru saya itu boleh dibilang tuh masih punya satu kitab yang disebut Al-Furqan. Itu ditulis langsung dengan tangan dari para guru-gurunya dulu yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Seperti itu. Nah, makanya ayolah kita berpikir gini Pak Cabe. Jangan terbelenggu dengan doktrin yang dulu seperti itu. Artinya katanya itu hanya cerita yang mana membuat kita tuh saat itu nyun saya seperti saya. Hanya seperti apa ya boleh bilang. Supaya kita nggak lepas itu aja. Tapi nggak akan pernah mengerti kebenaran. Lah sekarang kita itu sudah dibukakan oleh Tuhan dengan teknologi yang seperti ini. Ayolah belajar gitu loh. Maksud saya itu seperti itu.
Jangan taklid buta. Saya tahu Pak Cabe itu mau mencari kebenaran. Yang lebih utama mencari keselamatan. Saya yakin Pak Cabe nggak mungkin sampai malam jam 11:30 seperti ini kalau di waktu saya di sini ya, jam 11:20. Kalau hanya untuk debat kusir tanpa adanya istilahnya itu tentang kabar keselamatan atau untuk jiwa kita sendiri. Demi Tuhan Pak Cabe, saya berharap Pak Cabe oke lah mau ya, ini bukan saya nyuruh atau merendahkan Pak Cabe, tidak nyun sewu mboten. Ini kalau saya itu mergo tresno oleh Pak Cabe, Pak Cabe itu ayolah buka wawasan lagi dalam arti jangan taklid buta dengan yang dulu lah. Kalau sudah ada kabar seperti ini, benar nggak sih yang diomongkan kemarin? Cari pelajari lagi. Misalnya tentang kitab Utsman seperti apa. Nah kalau kita nggak mau belajar hanya tanya sama yang dulu-dulu yang kita imani itu atau kiai-kiai yang kita imani dulu, mesti jawabnya cuma itu aja. Itu nggak akan membawa kita tahu tentang terang. Kita akan selalu dalam genggaman keberatan itu. Ya Pak Cabe, makasih ya. Itu tadi yang akan saya sampaikan ketika saya akan mengatakan closing tadi. Saya lanjutkan dulu kepada Pak Ulama Muda bahwa Qiraat atau Sab'ah atau 7 bacaan, model bacaan Al-Quran itu sudah ada sejak masa Nabi masih hidup. Jadi perbedaan bacaan itu tidak mengurangi makna dan arti, memang berbeda, tetapi itu tidak mengurangi makna karena Qiraat atau Sab'ah atau 7 macam bacaan itu disahkan oleh Nabi dan diizinkan oleh Nabi, tapi memang berbeda bacanya dalam arti dialeknya yang berbeda. Itu yang perlu. Kemudian yang saya ingin closingkan sebagai jawaban dari Pak Slamet yang terakhir ini tadi, bahwa ada ayat di dalam Al-Quran, wala takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, yaitu yang menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ya, artinya ma'ruf nahi munkar, ya, betul. Artinya ketika ada ulama yang menyampaikan sesuatu yang ma'ruf, kami terlebih dahulu sami'na wa ata'na, kemudian baru kita sampai kita menemukan apa yang salah dari apa yang disampaikan oleh ulama itu tadi. Sebaliknya, ketika orang fasik mengatakan sesuatu, kita umat Islam harus tabayun. Dalam arti singkatnya begini, kalau orang Islam yang menyampaikan, umat Islam harus percaya dulu sampai ada. Lah itu Pak Cabe, yang saya maksud di situ Pak Cabe, itulah ya samina wa atona itu yang membuat Muslim, katakanlah saudara Muslim itu nggak bisa itu. Ya, oke. Ya, oke, monggo. Jangan sepotong dulu. Jadi begini, ketika ada ulama yang menyampaikan sesuatu, kita harus percaya dulu sampai kita menemukan kesalahan apa yang disampaikan oleh ulama itu. Tetapi ketika ada orang fasik yang menyampaikan sesuatu, maka kita harus tabayun dulu, harus kita uji dulu, baru kalau itu memang betul kita terima, kalau salah ya kita abaikan. Jadi ada kebalikan. Ketika yang menyampaikan adalah ulama atau ulil amri, maka kita harus percaya dulu, baru kita mencari apa betul apa salah. Kalau salah baru kita menolak itu. Tetapi kalau yang saya paham Pak Cabe. Jadi begini Pak Cabe. Saya sudah paham. Betul, saya sudah paham. Itu dulu saya juga seperti itu Pak Cabe. Cuman yang jadi masalah begini Pak Cabe. Kalau kita hanya percaya dan menerima, sedangkan kita nggak mau belajar, artinya hanya mengikuti terus, akhirnya kita akan terbelenggu dengan yang disebut dengan apa itu misalnya belenggu kefanatikan. Artinya ya hanya itu aja ilmu yang kita ikuti. Akhirnya kita nggak mau melihat dunia luar seperti itu. Kita nggak mau melihat dunia luar karena sudah punya begini duduk Pak Cabe. Iya, karena sudah punya ketetapan bahwa kalau yang bicara alim ulama atau apa itu pasti kita harus samina wa atona atau percaya menunggu kesalahan. Tapi kalau orang lain Allah bisa diabaikan dan lain sebagainya. Nah ini yang saya maksud begini Pak Cabe, yang seperti yang saya katakan kemarin,
kita itu diberi akal budi dan pikiran. Makanya waktu saya di Makrifat dulu mengatakan setiap manusia itu sebenarnya sama. Artinya apa? Khususnya untuk mencari rohani, kebenaran rohani, itu Tuhan sudah memberikan kita itu yang disebut nurani. Ini loh. Nah, kalau nurani kita sudah dibuntu, akal pikiran kita harus taklid, ya kita nggak akan pernah menemukan. Itu salah pun ya tetap salah. Makanya seperti yang saya katakan, orang buta suruh pegang gajah, 4 orang buta suruh pegang gajah, pasti jawabannya berbeda. Nah kalau kita mengikuti 1 orang buta, padahal orang buta ini udah pegang, pasti ngomongnya ngotot. Ya benar, saya pegang memang tipis kayak kipas. Padahal yang dipegang cuma telinganya. Yang satu ngotot lagi. Oh enggak, goblok kamu. Gajah itu kecil kayak ular. Nah yang dipegang cuma buntutnya. Nah akhirnya apa? Kalau kita hanya taklid seperti mengikuti orang buta, ya kita nggak akan pernah ketemu jalan. Artinya apa? Bukan saya menyalahkan orang buta itu, tidak, wong dia memang pernah pegang, makanya dia tahu. Tapi yang dia pegang kan cuma buntutnya atau cuman apa itu telinganya. Lah gajah yang sesungguhnya kan nggak seperti itu. Lah marilah kita menjadi jangan seperti orang buta. Artinya ayolah kalau kita pernah dengar gajah itu tipis kayak kipas misalnya, jangan langsung taklid, oh bener gini, atau ada orang ngomong gini ngotot, enggak. Kita diberi akal budi dan pikiran oleh Tuhan itu supaya dipakai. Artinya apa? Seperti yang saya katakan dari awal, kita mencari kebenaran bukan pembenaran, karena kebenaran itulah yang akan menghidupkan kita, yang akan memerdekakan kita. Selama kita masih terbelenggu dengan yang namanya itu tadi, Tuhan tidak akan pernah menyentuh umat itu. Makanya tadi awal saya katakan bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia. Mungkin kemarin kalau Pak Cabe dengar kata-kata saya sudah bilang begini. Kalau manusia itu mengimani bahwa manusia itu hanya diciptakan dari debu tanah, maka cara berpikirnya pun seperti debu tanah. Tapi kalau manusia itu mengerti firman Tuhan, mengenali bahwa dia itu diciptakan sempurna sesuai dengan peta dan teladan Allah, berarti dia juga punya roh dan lain sebagainya, maka dia akan mengerti sang pencipta. Tapi kalau manusia itu hanya diciptakan melalui air mani yang hina, ya pikirannya seperti air mani yang hina. Itu maksud saya di situ, Pak Cabe. Terima kasih Pak Cabe, sugeng dalu. Iki kula pun lagi serak, jinjing lajeng ten Jogja nggih. Jinjing wonten acara ten Jogja lho Pak Cabe. Nggih. Pak Selamat, terima kasih Pak Ulama Muda, terima kasih Ibu Ana, dan terima kasih Pak Yusuf waktunya. Baik, terima kasih Pak Cabe.